Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa bernama Iradio Prasetya NIM D13131. Hari ini saya mengadakan proposal saya dengan judul Perhitungan Sumber Daya Emas pada Lokasi Usulan WPR di Kecamatan Muara Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Budi Purwoko dan Bu Septami Setiawati, dan dosen pembimbing saya, Pak Marsudi dan Pak Yoga Herlambang. Tambang emas merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan keberadaannya di dunia ini, emas merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah gempa. Kerasannya berkisar antara 2,5 hingga 3 skala Mohs, serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan atau gicu mineral. Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, fluorspar, dan sejumlah kecil mineral non-logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas natif, elektrum, emas fluorida, sejumlah paduan, dan silau emas dengan unsur-unsur lerang, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya jenisnya dari emas natif yang kandungan kadarnya lebih dari 20%. Emas mempunyai banyak manfaat, salah satunya emas digunakan sebagai standar keuangan banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan benda elektronik. Selain itu, emas juga sebagai mata pencarian masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat di Kecamatan Bulan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang menjadikan emas sebagai mata pencarian mereka. Terkait hal tersebut, peneliti merasa dibutuhkan suatu kajian analisa data terhadap sumber daya yang dapat dieksploitasi dari lokasi usulan WPR tersebut. Hal ini ditujukan untuk melihat apakah sumber daya emas di Kecamatan Muara Tanjung tersebut layak untuk dijadikan lokasi usulan wilayah pertambangan rakyat atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sumber daya emas pada lokasi usulan WPR, mengetahui layak atau tidak dijadikan lokasi usulan WPR. Bukan masalah, saya tidak membahas mengenai aspek ekonomi, tidak membahas tahap pemurnian akhir mineral. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat umum dapat dimanfaatkan sebagai mata pencarian oleh masyarakat di Kecamatan Muara Tanjung. Yang kedua, dapat menambah ilmu dan sumber referensi bagi mahasiswa. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah daerah dapat direkomendasikan layak atau tidak adanya pertambangan rakyat di Kecamatan Muara Tanjung. Gambaran umum wilayah penelitian. Tambangan emas ini terletak di Kecamatan Muara Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan pertambangan rakyat yang sudah sejak tahun 2000-an. Kegiatan pertambangan ini sudah banyak membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dengan mengurangi angka pengangguran serta memberikan pendapatan yang layak setiap bulannya. Wilayah pertambangan rakyat di Kecamatan Bulan Tanjung ini berada di sepanjang aliran Sungai Batang Buluk, berbatasan dengan Kecamatan Bulut Hulu dan Kecamatan Bulut Hilir yang berjarak sekitar 12,7 km. Pertambangan rakyat ini dapat dijumpai di pinggiran Sungai Batang Buluk yang dapat dilihat dengan jelas apabila ditemui rakit atau lanting sebagai media untuk penyimpan mesin dan barang-barang lainnya. Tahapan penambangan mulai dari memasukkan selang dulu ke dalam sungai sehingga dengan kekuatan mesin sedot dapat mengangkat lapisan tanah seperti lumpur dan pasir ke atas permukaan. Pertambangan rakyat di Kecamatan Bulan Tanjung ini akan terus meluas selama masih memungkinkan untuk dilakukan operasi penambangan dengan memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran dalam hitungan dulu. Mereka akan terus menambang selama ada tanah yang bisa dilakukan penambangan dan sudah mendapat izin dari tuan atau pemilik tanah dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Lokasi kesampaian daerah penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bulan Tanjung, dapat ditempuh dengan 3 jalur transportasi, yaitu jalur darat, sungai, dan udara.
Melalui jalur transportasi darat dapat ditempuh dengan jarak 814 km dengan waktu tempuh sekitar 10 sampai 12 jam. Menggunakan Sungai Kapuas 846 km dan jalur udara dapat ditempuh dengan pesawat dari Pontianak dengan waktu tempuh sekitar 70 sampai 90 menit. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan jalur darat dengan waktu jarak tempuh 40 hingga 50 menit dan dilanjutkan kembali dengan perjalanan menggunakan jalur air sekitar 15 menit. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah berikut. Utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Timur, selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang. Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang. Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Ini adalah peta sampai lokasi. Kita jika menggunakan pesawat, kita bisa berangkat dari Bandara Spadio hingga Kusibau dan dilanjutkan menggunakan jalur darat hingga sampai di lokasi wilayah pertambangan rakyat. Kondisi geologi daerah penelitian. Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu terdapat dalam peta geologi regional lembar Kusibau skala 1:250.000 yang merupakan daerah perbukitan. Struktur geologi di daerah Kapuas Hulu umumnya berupa kekar, sesar, dan perlipatan. Kekar ini pada umumnya banyak dijumpai di batu pasir dan batu lempung, tufaan, serta sebagian tufa. Sesar normal dan geser mempunyai arah umum barat laut tenggara dan timur laut barat daya. Arah bidang kekar sangat bervariasi, north 270 derajat east, north 180 derajat east, north 130 derajat east, north 80 derajat east, north 170 derajat east, dan north 280 derajat east, seperti yang dijumpai pada batu pasir di Sungai Boyan atau Sungai Batangbulu. Bentang alam di Kecamatan Boyan Tanjung terdiri dari morfologi perbukitan terjal dan morfologi perbukitan bergelombang. Litologi daerah penelitian ini terdiri dari 3 satuan batuan, yaitu satuan batuan pasir Blueweg, 1 batuan lempung Serpih, dan 1 batu pasir Akos, di mana satuan ini merupakan bagian dari kelompok serangkai berumur kapur. Ini adalah peta geologi daerah penelitian. Ini terdapat endapan aluvial dan tem kelompok Mandai. Ini adalah titik pengambilan sampel dari titik 1 sampai titik 36. Topografi dan geomorfologi. Topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sangat bervariasi, terlihat dari sistem dataran aluvial, daerah perbukitan hingga pegunungan. Terdapat lahan datar dengan luas 240 hektar dengan kemiringan 0% sampai 2% dan umumnya terletak dari dataran rawa dekat aliran Sungai Kapuas. Sedangkan lahan yang terbesar terdapat di sekitar kaki perbukitan Kecamatan Kimbau, Kecamatan Badau, Kecamatan Batangumpar, Kecamatan Embalo bagian selatan, Kecamatan Empadang bagian utara, mempunyai kemiringan 2% sampai 15%. Sedangkan kaki Pegunungan Muler dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embalo, Mandai, Cibau, dan lain-lainnya merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15-40%. Morfologi Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi 2 satuan morfologi, yaitu morfologi perbukitan terjal dan morfologi perbukitan bergelombang. Morfologi perbukitan terjal menempati sekitar 40% pada daerah bagian utara dan timur laut. Morfologi dapat dilihat dengan ciri-ciri kondisi lereng dan kemiringan lebih besar dari 50% dan pada dasarnya morfologi ini tersusun oleh batuan yang sangat keras. Kemudian ada satuan morfologi perbukitan bergelombang dengan menempati hampir 60% daerah penyelidikan pada bagian barat dan selatan. Ciri-ciri morfologi ini adalah keadaan lereng dengan kemiringan kurang dari 50% dan pada dasarnya morfologi ini tersusun dari morfologi batuan sedimen dan batuan gunung api yang sedikit. Ini adalah peta topografi daerah penelitian. Pengertian sumber daya. Sumber daya adalah bagian dari endapan bahan galian dalam bentuk dan kualitas tertentu serta mempunyai prospek yang beralasan yang memungkinkan untuk ditambang secara ekonomis.
Lokasi, kualitas, dan kuantitas karakteristik geologi dan kepenurusan dari lapisan endapan telah diketahui. Menurut tingkat keyakinan geologi sumber daya terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, sumber daya kategori terka, sumber daya kategori petunjuk, dan sumber daya kategori terukur. Sumber daya terka merupakan bagian dari sumber daya di mana tonase, kadar, dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan rendah. Hal ini reka dan diasumsikan dari adanya bukti geologi tapi tidak diverifikasi kemenerusan geologi dan atau kadarnya. Hal ini hanya berdasarkan informasi yang diperoleh melalui teknik dan mulai dari lokasi mineralisasi singkapan, pattern uji, sumber uji, dan lubang bor. Tapi kualitas dan tingkat kepercayaannya terbatas atau tidak jelas. Batas kesalahan estimasi baik kualitas maupun kuantitas adalah lebih dari 40%. Sumber daya tertunjuk merupakan bagian dari sumber daya mineral di mana tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar, dan kandungan dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan wajar. Hal ini didasarkan pada hasil eksplorasi dan informasi pengambilan dan pengujian contoh yang didapatkan. Batas kesalahan kualitas maupun kuantitas ini adalah antara 20-40%. Sumber daya terukur merupakan bagian dari sumber daya mineral di mana tonase, densitas, bentuk, karakteristik, kadar, dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini didasarkan pada hasil eksplorasi rinci dan terpercaya, dan informasi mengenai pengambilan dan pengujian contoh yang diperoleh dengan teknik yang tepat dari lokasi-lokasi mineralisasi seperti singkapan, pattern uji, sumber uji, terowongan uji, dan lubang bor. Batas kesalahan ini adalah kurang dari 20%. Ini adalah perhitungan sumber daya saya menggunakan metode area daerah pengaruh. Volume sumber daya tersebut dapat diketahui dengan pengkalikan luasan daerah pengaruh dengan ketebalan Ore. Perhitungan volume tersebut dapat dilakukan dengan rumus P sama dengan A kali T, di mana P adalah volume daerah pengaruh, meter kubik, A adalah luas daerah pengaruh dalam meter persegi, dan T adalah tebal Ore dalam meter. Ini adalah diagram alir penelitian. Mulai dari pustaka, pengumpulan data, ada data sekunder dan data primer, di mana data sekunder peta lokasi dan kesampaian daerah penelitian wilayah pertambangan rakyat Kecamatan Boyan Tanjung. Sedangkan data primer yaitu data titik koordinat alat JEK, spesifikasi alat yang digunakan, jam kerja alat, kedalaman selang pipa, tebal OB dan ORE, berat konsentrat. Pengolahan data yaitu dengan menghitung volume sumber daya. Kesimpulan dan saran selesai. Terima kasih. Demikian presentasi seminar proposal dari saya. Jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.